Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Balfari F. NIM 120150072 dari Prodi Teknik Geologi dan TPB 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS yang mengambil mata kuliah fisika dan kimia. Di fisika saya membuat program tekanan hidrostatis, dan di kimia saya membuat program tentang gas ideal. Tujuan saya yaitu untuk mempermudah kita untuk menghitung tekanan dan menghitung tinggi, serta mudah untuk menghitung volume, menghitung tekanan dan jumlah mol, dan suhu untuk kedepannya. Kita langsung saja masuk ke flowchart dari fisika, program fisika. Yang pertama itu declare dengan array, yaitu kita jadi real pH real, kita array P dan H-nya. Setelah itu kita integer pilihan. Setelah itu akan output menghitung tekanan. Dia akan mengeluarkan kalimat, yaitu menghitung tekanan. Kedua, output menghitung tinggi. Ketiga, output selesai. Setelah itu kita ada output Anda ingin menghitung nomor berapa untuk memilih yang ingin kita hitung. Setelah itu kita input lagi. Setelah itu kita memakai while atau percabangan yang kita gunakan yaitu while. Yang pertama, jika kurang dari 3, maka dia akan masuk percabangan benar. Jika lebih dari 3, jika 3 atau lebih, dia akan masuk ke false. Jika kurang dari 3, dia akan masuk true. Jika dia memilih nomor 1, pilihan yang pertama yaitu dia masukkan true. Itu dengan akan mengeluarkan output. Anda akan menghitung tekanan. Setelah itu ada lagi output, masukkan tinggi. Setelah itu kita input yaitu sebagai H, tingginya sebagai H. Lalu kita masukkan dengan rumusnya P sama dengan 1000 dikali 10 dikali H. Dengan array yang pertama. Kemudian setelah kita kasih statement, dia akan mengeluarkan hasil dari rumus tersebut, yaitu output tekanannya adalah output dari hasil P. Jika sudah hasilnya, kita akan menuju ke output Anda ingin menghitung nomor berapa. Jika ingin menghitung nomor 2, maka dia akan kembali ke sini, lalu kita ke sini lagi. Karena 2, dia akan memilih ke bagian ini. Itu dia akan mengoutputkan atau mengeluarkan Anda akan menghitung tinggi dengan memasukkan tekanan sebagai inputnya yaitu P. Dengan rumus atau statementnya H sama dengan P dibagi 1000 dikali 10. Dan akan mengeluarkan output hasil dari rumus tersebut. Itu output H. Jika sudah, kita akan bawanya kembali ke Anda ingin menghitung nomor berapa. Jika Anda ingin menghitung, jika Anda memilih 3, maka dia akan selesai. Yaitu false, lalu N. Selanjutnya mari kita run. Nah, seperti ini, dia akan keluar seperti ini. Jika kita memilih nomor 2, dia akan menghitung tinggi. Lalu kita masukkan tekanannya, dan tingginya adalah 0,23 meter. Setelah itu dia akan mengeluarkan Anda ingin menghitung nomor berapa kembali. Jika kita ingin menghitung tekanan, kita 1. Nah, setelah itu kita masukkan tingginya. Lalu, tekanannya adalah 20.000 atm. Nah, jika Anda sudah ingin menyelesaikan programnya, Anda bisa menekan 3 atau lebih dari 3. Nah, 3. Program langsung stop. Dan selanjutnya kita masuk ke C++-nya. Yang pertama itu kita masukkan include geostream dan using namespace std, lalu kita titik koma.
Kemudian kita buat integer main, buka kurung, lalu buka kurung kurawal, itu langsung masukkan float, P, dalam kurung siku 100, dan H dalam kurung siku 100, itu. Lalu kita masukkan integer pilih, dan jangan lupa step itu kita harus memakai titik koma, agar bisa ke compile. Setelah itu kita masukkan cout, nah ini nama saya, ini kode TBB. Kemudian selesai ini adalah untuk menuju ke baris yang baru. Setelah itu kita masukkan, ya ini judul, tekan statis, lalu kita masukkan while-nya, pilih kurang dari 3. Jika setelah itu kita masukkan cout ini, hitung tekanan, pilihan-pilihannya, angka tinggi, selesai, Anda ingin menghitung apa, lalu kita masukkan inputnya itu pilih. Masukkan inputnya, pilih, kemudian jika dia memilih nomor 1, maka dia akan melakukan Anda akan menghitung tekanan. Setelah itu masukkan nilai tingginya, cout, masukkan nilai tinggi, kemudian input H, kemudian cout selesai, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu P, ini sebagai assessment-nya, yaitu P sama dengan 1000 dikali 10 dikali H. Setelah itu kita cout lagi, dia akan mengeluarkan tekanannya adalah, setelah itu sama dengan, setelah itu dia akan mengeluarkan hasil dari rumus ini, kemudian kita kasih satuan, cout lagi satuan yaitu ATM. Jika dia memilih nomor 2, dia akan menghitung tinggi, akan masuk ke shift ini. Yang tinggi, setelah itu dia akan menyuruh masukkan nilai tekanan, dan kita akan buat inputnya itu P sebagai tekanan. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita membuat rumusnya yaitu H sama dengan P dibagi 1000 dikali 10. Ini 1000 dan 10 adalah ketentuan dari rumusnya. Kemudian kita cout-nya sebagai hasil dari rumus ini. Kemudian tingginya adalah cout lagi hasil dari H. Kemudian kita kasih cout lagi untuk kasih satuannya yaitu meter. Jika dia tidak memilih di antara 1 dan 2 atau kurang dari 3, dia akan langsung ke selesai. Dia akan langsung selesai dan program oke. Mari kita coba run saja. Nah, begini tampilannya. Dan misalnya kita ingin menghitung menghitung tekanan. Nah, kita akan disuruh untuk memasukkan nilai tingginya yaitu 3. Nah, tekanannya adalah 3000 atm. Kemudian kita diarahkan kembali ingin menghitung atau selesai. Jika kita menghitung kembali, misalnya menghitung tinggi, kita anggap subjek 2. Nah, kemudian masukkan nilai tekanan. Nah, tingginya adalah 0,03 meter. Jika selesai, kita cat nomor 3. Program akan otomatis berhenti. Sekian untuk program pertama, yaitu program saya yang kedua, yaitu mata kuliah kimia dengan program gas ideal. Pertama kita buat biasa declare-nya dengan PV, NT dengan array 10, real array. Kemudian kita integer, setelah integer pilihan, setelah itu kita membuat outputnya, hitung-hitung volume, kedua menghitung tekanan, ketiga menghitung jumlah mol, keempat menghitung suhu, dan kelima selesai untuk menyelesaikan programnya. Setelah itu kita output kembali nomor berapa yang Anda ingin hitung di antara ini. Kemudian kita masukkan input, kita masukkan lagi while. Untuk cabangan di sini memakai kurang dari 5 dikarenakan di sini 5 karena 5 ini untuk memberhentikan program, jadi kita kurang dari 5. Kurang dari 5 dia akan masuk lebih dari 5 atau lebih dia akan masuk ke false, jika kurang dari 5 dia akan masuk ke true. Jika dia memilih 1, dia akan masuk ke pilihan pertama dan akan mengatakan Anda akan menghitung volume. Setelah itu kita masukkan tekanan, dia akan mengeluarkan masukan tekanan, lalu kita input dengan P, tekanan sebagai P, yaitu kita output
lalu ada output lagi masukkan jumlah mol, lalu kita input jumlah mol sebagai N, lalu kita outputkan lagi masukkan suhu dengan inputnya sebagai T. Nah, itu kita membuat attachment-nya atau tugasnya itu membuat rumus V, yaitu menghitung volume V sama dengan N dikali 0,082 dikali T per P. Nah, itu kita akan mengoutputkan hasilnya, yaitu volumenya adalah sama dengan output dari rumus V. Setelah itu output lagi L sebagai satuan, yaitu liter. Jika dia sudah selesai, dia akan mengarah ke output nomor berapa yang ingin hitung. Dia akan kembali ke atas sini. Jika dia ingin menghitung nomor 3 atau 2, jika ingin menghitung nomor 2, dia akan masuk ke sini. Jika lebih dari 2, dia akan ke false. Dia akan melooping lagi, akan mencari apakah ada di sini. Jika dia masuk 2, berarti dia masuk ke sini. Setelah itu dia akan mengeluarkan atau mencari, menghitung tekanan. Itu terus kita di outputkan masuk volume, setelah itu volume kita inputkan sebagai V, setelah itu output masukkan jumlah mol, lalu kita input lagi sebagai N, output masukkan suhu, kita input sebagai T, setelah itu kita assessment lagi atau diberi rumus lagi, yaitu P sama dengan N dikali 0,082 dikali T dikali V, per V, maksudnya dibagi V. Setelah itu ada output atau output hasilnya itu tekanannya adalah sama dengan di setiap outputnya kita jangan lupa untuk memakai petik 2 agar bisa terbaca oleh logaritmnya. Input nggak usah, ya setiap output harus memakai petik 2 kecuali dari seperti ini. Ini adalah menunjukkan hasil dari rumus ini. Setelah itu, nah ini ada ini. Oke. Setelah itu output ATM yaitu sebagai satuan. Kembali lagi langsung dia akan masuk ke sini. Jika dia akan menghitung nomor 3, dia akan masuk ke sini. Jika 4, dia akan masuk ke false-nya dari if pilihan 3. Jika dia lebih dari 3, dia akan masuk ke false. Atau jika dia memilih 4, dia akan masuk ke false-nya. Jika pilih 3, dia akan masuk ke true. Dia akan mengoutputkan Anda akan menghitung jumlah mol, masukkan tekanan, input tekanannya itu P, masukkan volume sebagai input V, output masukkan suhu dengan inputnya T, lalu kita membuat rumusnya kembali, N sama dengan di sini ya ini variabel yang dicari, lalu kita masukkan ekspresinya atau tugasnya, itu P kali V dibagi 0,082 dikali T. Setelah itu kita masukkan outputnya, jumlah molnya adalah sama dengan, lalu kita masukkan hasil dari rumus ini. Setelah itu kita lakukan kembali mol, itu sebagai satuan. Nah, jika dia salah atau lebih dari 3, dia akan masukkan false, yaitu output akan menghitung suhu, input P4. Input P, suhu yaitu P, lalu ada output lagi masukkan volume dengan inputnya V, lalu kita buat lagi output masukkan suhu, input P, lalu kita akan membuat assessment-nya lagi, yaitu dengan variabel T untuk mencari suhu dengan ekspresi atau tugasnya itu P dikali V per N dikali 0,082. Setelah itu kita output kembali untuk hasilnya, yaitu suhunya adalah sama dengan, lalu kita kembalikan output kembali, output T, ini T besar, T, yaitu hasil dari T ini. Kemudian kita outputkan lagi K sebagai satuannya. Jika kita ingin, setelah itu, jika kita semisal kita nomor 1, terus kita nomor berapa yang Anda ingin hitung lagi, habis kita pilih nomor 3, setelah itu kita tidak ingin hitung, kita bisa pilih bisa pilih nomor 5 atau lebih. 5 yaitu selesai. Kita run saja.
Nih, misalnya kita akan menghitung nomor 4, yaitu suhu. Kita akan menghitung suhu. Oh ini, kanannya. Nah, lalu kita kembali ke nomor 4. Aduh, ya nomor 3 dulu, masukkan tekanan, misalnya 2, 3, volumenya 3, masukkan suhunya 12. Maka jumlah molnya adalah 6,0 sekian-sekian. Jika kita ingin cari 4, yaitu menghitung suhu. Yaitu masukkan tekanan 2, masukkan volumenya 3, suhunya 2. Ada yang salah. Suhunya, suhu. Oke. Nah, ini ada yang salah di bagian input suhu. Oh, masukkan jumlah mol. Maaf, sini ada salah sedikit. Ini misalnya ini masuk ke input ini berarti n. Duh, n. Kita running, kita pilih nomor 4, masukkan tekanan, masukkan volume, dan jumlah mol. Suhunya adalah 0,123 Kelvin. Jika ingin tidak, kita akan pilih nomor 5. Selesai. Dan juga kita masukkan program C++-nya, yaitu ya. Biasa kita masukkan input your stream. Setelah itu kita masukkan using std, intermain, plot dengan pvnt dengan arraynya 10, kita masukkan integral pilihan, kita masukkan cout, nama, name, prodi, tpp, dan csn. Kita cout lagi promulgasi ideal sebagai judulnya, mau cout lagi pilihan rumus-rumusnya. Kemudian kita masuk lagi ke while sebagai pertimbangannya jika dia memilih pilihan. Kemudian setelah itu kita cout n untuk membuat baris baru, kemudian kita cout lagi, menghitung volume, menghitung tekanan, menghitung jumlah mol, menghitung suhu, dan selesai untuk sebagai pilihan. Kemudian cout nomor berapa yang Anda ingin hitung, kemudian input pilihan, kemudian kita masukkan. Jika kita memilih nomor 1, maka dia akan masuk ke program ini, yaitu Anda akan menghitung volume, kemudian Anda disuruh masukkan tekanan sebagai inputnya P, kemudian masukkan jumlah mol dengan inputnya N, kemudian masukkan suhu dengan inputnya T. Kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan rumusnya atau side-nya yaitu V untuk menghitung volume dengan rumus N dikali 0,082 dikali T dibagi P. Dengan cout volumenya adalah sama dengan, lalu cout lagi mengeluarkan hasil dari rumus ini, lalu kita cout lagi L sebagai satuan.
Jika dia masuk ke pilihan 2, dia akan menghitung tekanan, terus mengeluarkan masukkan volume dengan inputnya V, kemudian kita Cout lagi masukkan jumlah mol untuk menghitung untuk masukkan molnya, yaitu kita input N, kemudian kita Cout, keluarkan lagi masukkan suhu dengan inputnya T. Kemudian kita membuat sebenarnya tugasnya dengan rumus P sama dengan N dikali 0,82 dikali T per V. Kita Cout lagi, ada Cout hasilnya dengan tekanannya adalah Cout lagi, ini P, P2 ATM sebagai satuannya, kemudian jika masuk ke pilihan 3, dia akan men-Cout atau mengeluarkan menghitung jumlah mol dengan masukkan tekanan dengan inputnya P, kemudian masukkan volume dengan input V, kemudian masukkan suhu dengan input T. Kemudian kita akan membuat rumusnya, yaitu N sama dengan P dikali V per 0,082 dikali T. Dengan Cout hasilnya itu jumlah molnya adalah sama dengan Cout lagi hasil dari rumus N. Kemudian Cout lagi mol yaitu sebagai satuannya. Jika itu kita masuk ke pilihan 4-nya, yaitu menghitung suhu. Itu masukkan tekanan dengan input P, kemudian masukkan volume dengan input V, kemudian kita Cout atau mengeluarkan masukkan mol dengan inputnya N. Kemudian kita membuat rumusnya atau assessment-nya, yaitu dengan rumus T sama dengan P dikali V per N dikali 0,082. Kemudian kita membuat Cout untuk hasilnya, itu suhunya adalah sama dengan kita Cout lagi. Oh ya, kalau Cout itu tanda apa kurang dari kalau input atau sin itu lebih dari. Kemudian suhunya adalah sama dengan T. T ini Cout lagi hasil dari rumus, itu Cout lagi K sebagai satuan. Jika dia tidak ada lebih dari 4 atau tidak ada dalam loopingan ini, dia akan looping selesai, mengeluarkan selesai. Seperti ini. Atau memberhentikan program, kita run saja. Berapa yang Anda ingin hitung, misalnya nomor 2. Kita menghitung tekanan, masukkan volumenya 23, jumlah mol 2, masukkan suhunya 12. Hasilnya adalah 0,08 sekian atm. Jika ingin menghitung volume atau yang lainnya, bisa hitung suhu. Nah, kita menghitung suhu dengan masukkan tekanan 23, volumenya 34, dengan masukkan molnya 2. Nah, suhunya adalah 32.062 sekian Kelvin. Nah, jika kita ingin selesai atau mensudahi programnya, kita memilih nomor 5 atau lebihnya. Seperti ini. Nah, program otomatis akan berhenti. Itu saja demo atau penjelasan yang saya paparkan untuk tugas ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.